Jadi bab ini atau pasal ini menjelaskan khitohnya, kembalinya ulama salaf yang bagus, dan menjelaskan tentang golongan-golongan yang lebih unggul di dalam masa-masa sekarang. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sala hadrati abai wa ummati wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa li kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina hum bi ihsanin ila yaumiddin wa khususan la hadrati Bayi Hasyim Asy'ari Bayi Abdul Wahab Hasbullah Bayi Bisri Samsuri Bayi Abdul Karim Bayi Marzki Dahlan Bayi Mahfur Sa'di wa ahli baitihim wa dzurriyyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa man intasaba ilaihim syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono kufur man utawi zamane wong kala kang ucap sapa man yen anna nabiyastuna nabiyyanastune nabi kita iku laisa ora ana sapa nabiyuna iku alladzi wong kana kang ana sapa alladzi iku bimakkata ing dalem negara Mekkah wal Hijaz lan negara Hijaz. Jadi salah satu kekufuran yaitu orang yang mengatakan bahwasannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan dari negara Mekah atau bukan dari negara Hijaz. Jadi kalau memang ada orang punya pengertian atau berkata seperti itu, orang yang berkata adalah tergolong kufur, alias amal-amal bagusnya hilang, dilebur dengan kata-kata tersebut. Mangqala anna nabiyyana laisa alladzi kana bi Makkah wal Hijaz. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono kufur man utawi sabane wong iku idda'a kang ngaku-ngaku sapa man nubuwata akhadin ing sifat dadi nabine wong suci ma'a nabiyina sartane nabi kita rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam au ba'dahu utawa ing dalam sawuse sedane kanjeng Nabi. Dan juga tergolong perbuatan kufur dikala ada orang mengakui bahwasannya ada Nabi Muhammad, di samping itu juga ada Nabi selain Nabi Muhammad. Ma'a akhadin ma'a nabiyina, nubuwata akhadin ma'a nabiyina. Jadi enggak namun Nabi Muhammad tok waktu itu, ada di luar Nabi Muhammad itu nabi lain. Nah ini juga kufur. Jadi pendapat orang yang mengakui bahwasanya ada salah satu orang yang menjadi nabi bersamaan Nabi Muhammad, baik di waktu itu atau memang setelahnya wafatnya Rasulullah. Nah ini sangat berbahaya. Padahal Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Jikalau ada orang punya pendapat bahwasanya setelah wafatnya kanjeng Nabi Muhammad itu ada nabi lain. Salah satu pertama yang dulu kan ada itu Al-Musaddiq atau siapa itu dari mana, dari daerah timur itu mengatakan nabi, itu mengatakan nabi. Ya persis dengan yang ada di kata sini.
Yang ada kata-kata di sini. Jadi setelahnya Nabi Muhammad kok ada orang mengaku jadi nabi, itulah termasuk perbuatan kufur. Awaman wong idda'a kang ngaku-ngaku sapa man an-nubuwata ing sifat nabi li nafsihi kanggo awake man, atau dia mengaku bahwasanya dirinya sendiri yang menjadi nabi. Jadi kitab yang kita uji ini kayaknya menggambarkan kejadian-kejadian yang sudah kita alami. Kitab sudah terbit, sementara waktu itu kejadian-kejadian belum ada. Setelah begitu, setelah ada, ternyata setelah kita mengetahui isi kandungan kitab, ternyata betul setelah wafat Rasulullah ada orang yang mengaku menjadi nabi, yaitu linafsi, untuk pribadi, akulah sing dadi nabi. Wa kadzalika laniku kaya mengkono kufur man utawi sabane wong idda'a kang ngaku-ngaku sapa man min gilatil mutasawwifati, saking ahli tasawuf kang kebablasan, ahli tasawuf sing kebablasan. Yen ana usune kelakuan iku yuha den baringi wahyu sapa ilaihim man wa illam yada' senajan to ora ngaku sapa man an-nubuwata ing sifat dadi nabi. Dia mengaku bahwasannya mendapat wahyu dari Allah, padahal itu bukan nabi. Sekalipun toh dia tidak mengaku jadi nabi, tapi dia melakukan perkara yang tasawuf kebablasan, itu sudah. Aku mari ngomong ambek Allah Ta'ala lagi. Salah satu tasawuf yang kebablasan membicarakan soal itu, bahwasannya yang annahu yuha ilaihi, orang yang berkata tadi adalah barusan mendapat wahyu dari Allah. Sandiki kadang ngoten niku mendapat bisikan-bisikan, dikiranya itu dari Allah menurut mereka, padahal itu tidak tahunya dia kadang-kadang dibarengi oleh setan. Naudzubillah. Kala ngendika sinten Syekh Yusuf Al-Ardabili, Syekh Yusuf Al-Ardabili fil Anwari ing dalam kitab Al-Anwar, wa yuktaulan den pesteaken apa bitakfiri kulli qailin, ngarani kufure saben-saben wong kang ngucap, kaulan ing pengucap, ya tawassalu kang gawe tawassul apa sapa qail bihi kelawan qaul ila tadlilil ummati, maring ngarani kesasare umat, wa takfiris sahabati, lan ngafiraken sahabat. Jadi ini sudah bisa dipastikan tentang kekafiran seseorang yang seseorang tersebut mengucapkan tawassul yang dilakukan oleh para umat adalah sasar. Jadi umat-umat kalau memang bertawassul, ini adalah perbuatan sasar dan juga mengkafirkan para sahabat. Jadi perbuatan tawassul dia katakan bahwasannya perbuatan kufur, dan segala yang dilakukan oleh sahabat juga dikatakan kufur. Orang yang mengatakan seperti itu mendal, kena hukum karma gampangane, yaiku jenenge kafir dewi. Makanya teng siiran kan kadah yang mengatakan ngafirkan orang, tapi kafir dewe ora dikatekke. Ini Pak, mengkafirkan orang, ternyata dia sendiri yang kafir, yang dikafirkan tidak merasa kafir. Ya memang bukan kafir yang dikafirkan, cuma dia mengatakan orang tersebut adalah kafir. Ya yang mengatakan kafir itulah kafir sendiri. Sahabat dikatakan kafir.
Ya tawassulu bi ila tadlil ummah. Tawassul adalah nasarno nang ummah. Ini juga orang mengatakan seperti itu adalah kafir. Jadi kita ziarah kubur kafir karena di situ banyak tawassul. Kita melakukan jam'iyah tahlil, melakukan jam'iyah istighosa juga di situ mengandung tawassul, dikatakan kafir. Wa kulli fa'ilin la saben wong kang agawe fi'lan ing kelakuan la yasturu kang ora metu apa fi'il illa min kafirin kejaba sangke wong kafir kasujudi kaya dene sujud li salibi maring salib awin nari utawa neraka atau geni nggih awin nari utawa geni atau mengatakan bahwasannya setiap orang yang melakukan pekerjaan yang tidak keluar kecuali dari perbuatannya orang kafir dikirane kita niki sujud pada salib atau sujud pada api. Nah, orang-orang yang punya pendapat seperti itu ya orang tersebut kafir juga. Wa kulli fa'ilin fi'lan la yasduru illa min kafirin kasujudi wa lisalibi awin nar. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan seseorang yang tidak keluar kecuali keluarnya dari orang kafir. Sujud pada salib. Salib itu kan lambangnya orang Kristen kan. Jadi sujud pada salib ini adalah termasuk orang yang sujud pada salib dan sujud pada api inilah orang-orang yang dikatakan kafir. Kita orang Islam tapi mau bersujud pada salib, kafir. Kita orang Islam tapi mau sujud dengan api juga dikatakan kafir. Lah orang awam atau orang bodoh ngapunten. Jadi kita sebagai generasi muda, generasi penerus di masyarakat masing-masing, tentunya harus pinter memberi pengarahan sekaligus penjelasan pada masyarakat awam. Karena masyarakat awam ini butuh pencerahan dan butuh pelurusan. Karena apa? Karena tinggalan Buddha dulu sampai sekarang kadang-kadang masih ada yang melakukan. Salah satu contoh, membawa tumpeng alias makanan dibawa di tempat-tempat yang angker. Nah, ini kan termasuk hal-hal seperti itu ya sekalipun toh Islam akan tapi kalau nggak dikasih pengarahan sampean kenduran ning kene niku tawasulnya kepada siapa atau lantarannya gimana caranya. Dan ternyata kadang-kadang ya minta pada makhluk-makhluk yang ada di punden supaya masyarakat sekitar tersebut diberi keamanan, diberi kenyamanan, diberi keselamatan. Mintanya pada si punden dengan membawa sesajen. Nah, maka dari itu hal semacam ini perlu kita arahkan masyarakat yang masih ada punya pedoman seperti itu. Ini perlu. Jadi ini penggawean kita semua ini. Jadi jangan kita biarkan masyarakat itu punya lagu-lagu yang mana lagu tersebut adalah sangat-sangat sesat dan menyesatkan. Ya biarlah dulu yang dulu biarlah. Untuk yang ke depan ini selalu kita sempurnakan, kita luruskan. Awil masyi utawa lumaku ilal kana isi maring piro-piro gereja. Ma'ah liga sartani keluargane kana is bizayyihim kelawan pepaese ahlu minaz zananiri saking piro-piro sabuk wa ghairi halan saliyane zananir. Atau dia hari Ahad, hari Minggu ikut keluar keliaran di sekitarnya gereja-gereja.
Lah dia keliaran di gereja-gereja sekalipun toh titelnya Islam, tapi dengan menggunakan pakaian-pakaian adat ala Kristen, sebagaimana sabuknya Kristen dan lain sebagainya. Pokoknya yang biasa dibuat ibadah oleh orang Kristen dia pakai. Ini juga tergolong kufur. Jadi wong-wong ngarani, wah ini kan sekedar pakaian pak. Hatinya tetap tidak seperti itu loh, jangan gitu. Jadi kalau mengdohirnya menggunakan seperti itu, otomatis kita akan salut dengan adanya ibadahnya orang Kristen. Maka dari itu ya sekalipun itu sekedar pakaian yang dipakai, dan juga dia kan keliling-keliling di gereja, ikut-ikut meramaikan kan termasuknya. Nah ini. Wa kadzalan iku kaya iki kufur man utawi sapane wong angkara kang ingkar sapa man Makkah ing negara Mekah, awil Ka'bah utawa Ka'bah, awil Masjidil Harami utawa Masjidil Haram. Juga dikatakan kufur kalau memang ada orang ingkar, menjauh, mengingkari apa Mekah itu, apa Ka'bah itu, apa Masjidil Haram itu. Lah ini meremehkan negara Mekah dan meremehkan Ka'bah, meremehkan Masjidil Haram. Ini Anda termasuk tergolong perbuatan kufur. Perbuatan kufur, Bu. Jadi tidak terasa kita. Kadang-kadang orang Islam yang keyakinannya tidak tebel, ini menganggap ya Allah wong Mekah yang ngono tae, sembahyang ngadep Ka'bah ya wis ngono iku, yang ada di sini yang berputar menghadap ke situ dan sebagainya, berarti kan bedane. Ini kan termasuk meremehkan kan, ini merendahkan Ka'bah. Nah, ini tergolong kufur ini juga. Masjidil Haram, orang tersebut dikatakan kufur kalau memang ingkana lamun ana sapa man iku memang saking wong yudhanu kang den nyono bi kelawan man apa ilmu dzalika weruh mengkono-mengkono Mekah, wa mimman saking wong Mekah ila akhirih nggih, Mekah ila akhirih, wa mimman saking wong khalata kang bergaul sapa man al muslimina ing pira-pira wong Islam. Dikatakan kufur tadi dengan syarat kalau memang orang tersebut kita sangka sudah pernah mengetahui Mekah dan sudah pernah mengetahui Ka'bah dan sudah pernah mengetahui Masjidil Haram, dan juga dia setiap harinya berkumpul sama-sama orang Islam, tapi katanya dia mengatakan seperti itu. Nah, wong tahu nang Mekah, ya tahu nang Masjidil Haram, ya tahu nang tawaf di Ka'bah, tapi dia mengatakan wala Ka'bah ngono ae, wala Masjidil Haram ya padha masjid kita. Ini kan merendahkan, ini merendahkan Masjidil Haram dan juga merendahkan Ka'bah dan juga merendahkan tanah suci Mekah. Lho niku bisa dikatakan kufur niku. Makanya kadang-kadang ada orang habis haji, wala tibae haji ning kono niku ngadep sembayange ngadep sembarang kalir kan. Penting posisinya menghadap Ka'bah. Akhirnya sepulang dari ibadah haji, dia melakukan sholat menghadap ke timur. Nah ini nggak ngerti nek ngono iku termasuk tergolong kufur. Dia meremehkan, ngoten wong ning kono iku sembayange sembarang kalir wong ngadepe, dipraktekkan di negaranya sendiri. Nah ini salah satunya orang yang tidak mengerti ilmu fikihnya kurang. Kadang-kadang tasawufnya mateng, tapi fikihnya sangat-sangat kurang atau sangat minim, sehingga semacam ini dia menyepelekan habis kaji sholat menghadap ke gunung di gunung Penanggungan. Nah, ini sangat bahaya, kufur juga. Nah, ini syarat ini dikatakan kufur kalau memang kita punya prasangka bahwasannya orang tersebut sudah pernah mengetahui Mekah, tanah suci dan Ka'bah, dan juga setiap harinya selalu bergaul dengan orang Islam, tapi kok masih punya pendapat seperti itu, maka tetap dikatakan kufur.
Faslun utawi iki fasal suwiji fi bayani khittati salafi ing dalem mertelaken khittai ulama salaf as-sholihi kang bagus. Wa bayanil muradilan mertelaken perkara kang den karepaken bisawadi kelawan golongan al-adami kang luwih agung. Fi hadal khini ing dalem iki mangsa. Wa bayani miyatil i'timadi lan mertelaken sifat bangsa pentinge gondelan bi akhadil madhahibi kelawan salah sijine pira-pira madhab al arba'ati kang papat. Jadi bab ini atau fasal ini menjelaskan khitohnya kembalinya ulama salaf yang bagus dan menjelaskan tentang golongan-golongan yang lebih unggul di dalam masa-masa sekarang. Fi hadzal hin, dan menjelaskan tentang pentingnya kita berpegang teguh iktimad bi akhadil madzahib al arba'ah dengan salah satu madhab 4. Idza fahimta ing dalem nalikane faham sira maing perkara dzikira kang den tutara pemah alimta mangka weruh sira yen anal haqqa sedune perkara kang hak iku masalafiyyin sartane pira-pira ulama salaf alladzina rupane wong akeh kanu kang ana sapa alladzina iku ala khittati salafi ing atase khittai ulama salaf as-sholihi kang bagus. Fa innahum mangka setuhune salafiyyin iku asawatu golongan al-adhamu kang luwih agung. Jadi setelah kita mengetahui atau faham dengan sesuatu yang kita tuturkan di atas tadi, alimta annal haqqa ma'as salafiyyin, maka kita mengerti tentang perkara hak itu adalah bersamaan ulama-ulama salaf, ulama-ulama kuno. Ini yang perlu kita buat pegangan. Alladzina kanu ala khittati salafi as-sholih. Ulama-ulama tersebut adalah selalu mengikuti jalannya ulama salaf as-sholeh. Jadi nggak ada perubahan sama sekali. Yang bagaikan Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Mbah Yai Abdul Wahab Hasbullah, Mbah Yai Bisri Sansuri, Mbah Yai Abdul Karim, Mbah Yai lain yang ada di tanah Jawa dulu. Ini tentunya menggali ilmunya atau mengambil ilmunya dari para masyayikh ulama salaf as-sholih. Jadi setelah mengetahui seperti itu, Mbah Yai mengikuti ulama salaf, baru kita ikuti. Pengikutnya mengikuti terus begitu. Jadi nggak ada suatu perbedaan sama sekali, nggak ada perubahan. Para kiai kita dulu tahlilan, ya kita ikuti tahlilan. Para kiai kita dulu ziarah dalam para aulia, makam aulia, kita ikuti. Tata caranya sudah diatur di situ. Makanya kalau sudah mengetahui fa'idha fahimta madzukira alimta anal haqqa ma'as salafin alladzina kanu ala khittati salaf as-sholih. Karena apa? Fa'idahum as-sawadu al-a'dham. Karena ulama-ulama salaf yang kita ikuti adalah termasuk tergolong golongan yang lebih unggul, lebih agung. Makanya selalu kita tawasuli, kita ilingi terus habis sholat 5 waktu. Wahum undawi salafiyyin ikwal muwafiquna kang padha nocoki kabeh ulama al-haramain ing pira-pira ulama tanah Mekkah lan tanah Madinah asyarifaini kang mulya karone wa ulama al-azhar syarifi lan pira-pira wong alime Azhar Asy-Syarif. Alladzina rupane wong akeh hum utawi alladzina iku qudwatur rahti ahlil haqqi manute golongan ahli kebenaran. Jadi ulama-ulama kita, mbah yai kita dulu mengikuti ulama-ulama yang ada di Makkah dan Madinah. Tapi Asy-Syarifah ini ulama-ulama yang tergolong mulia semua. Nggak ada yang menyimpang dari aturan kita. Siapa dia? Alladzina, golongan-golongan tersebut alladzina hum qudwatur rahti ahlil haq, yaitu ulama-ulama
yang selalu mengikuti golongan-golongan yang betul atau golongan yang benar. Oleh karena itu, dengan adanya pertemuan sore hari ini, kita perkuat akidah Islamiyah terhadap tetangga kita, terhadap saudara kita, terutama lingkungan kita. Jangan sampai terpengaruh dengan berbagai macam aliran yang tidak jelas dan bahkan menyesatkan. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, sehingga kita sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah taala tergolong dipanggil secara husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa jama'atina wa dzurriyyatina wa ahlana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.